Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah ICT, Ibu Eli Sumarliah SP, MA, PhD. Wabil khusus rekan-rekan mahasiswa Prodi Perbankan Syariah semester 5 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat dan umur panjang kepada kita hingga saat ini. Selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita tetap menjadi umat beliau. Pada kesempatan kali ini, saya, Ratna Ningsih, beserta rekan saya, Teh Adiza Figi Rahma, akan mempresentasikan materi yang berjudul penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pelayanan fintech seluler Islam, pendekatan UTA-UT2 yang dimodifikasi. Materi tersebut kami alih bahasakan dari paper yang berjudul Investigating the Determinant of Mobile Fintech Service Acceptance, a Modified UTA-UT Approach, yang ditulis oleh MD Sarip Hasan, MD Aminul Islam, Muhammad Faisal bin Yusuf, Hussein Nasir, dan Nasir Huda, yang dipublish pada 9 Februari 2023 di bawah lisensi MDPI Basel, Swiss. Untuk mengefektifkan waktu, saya mulai aja presentasi kelompok kami. Pendahuluannya, digitalisasi keuangan telah menjadi kebutuhan mendesak di era revolusi industri 4.0 teknologi keuangan atau fintech kini memainkan peran penting dalam industri perbankan modern termasuk di Bangladesh. Fintech memungkinkan transaksi keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui layanan fintech seluler atau Mobile Financial Services atau MFS. Namun, meskipun jumlah pengguna meningkat pesat, MFS yang berbasis Islam masih kalah populer dibandingkan layanan konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggan Bank Islam dalam menerima dan menggunakan MFS dengan menggunakan model UTA-UT itu yang telah dimodifikasi. Literasi dan hipotesis. Yang pertama yaitu penerimaan IPLPS Islam atau IMS-SE. Penerimaan teknologi diartikan sebagai niat individu untuk menggunakan atau benar-benar mengadopsi teknologi baru. Dalam konteks MFS Islam, penerimaan diukur melalui niat perilaku nasabah Bank Islam untuk menggunakan layanan keuangan berbasis syariah. Berbagai penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan perilaku atau behavioral intention untuk memprediksi adopsi teknologi seperti penelitian oleh Saih pada tahun 2020 dan Jin pada 2019 tentang fintech Islam di Malaysia dan Bangladesh. Dengan demikian, studi ini menekankan bahwa niat perilaku merupakan indikator utama dalam memahami penerimaan MFS Islam. Literatur dan hipotesis yang kedua yaitu teori penerimaan dan penggunaan teknologi yaitu UTA-UT2. Model UTA-UT2 atau Unified Theory of Acceptance dan Use of Technology dikembangkan oleh Panketis et al. Pada tahun 2012 dan merupakan pengembangan dari teori UTA-UT yang sebelumnya. Model ini menjelaskan 7 variabel utama yang mempengaruhi niat dan perilaku pengguna teknologi, yaitu yang pertama ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi memfasilitasi, motivasi hedonik, harga, dan kebiasaan. Dalam penelitian ini, model UTA-UT2 dimodifikasi, yaitu variabel motivasi hedonik dan kebiasaan dihilangkan karena kurang relevan dalam konteks adopsi teknologi baru. Ditambahkan variabel kredibilitas yang dirasakan atau perceived credibility untuk mengukur sejauh mana pengguna merasa aman dan percaya terhadap sistem keuangan Islam. Literatur dan hipotesis yang ketiga yaitu harapan kerja atau performance expectancy atau PE. PE adalah keyakinan pengguna bahwa penggunaan teknologi akan membantu meningkatkan kinerja atau efisiensi aktivitas mereka. Studi sebelumnya misalnya oleh Al-Waldi
et al. Pada tahun 2020 menemukan bahwa PI memiliki pengaruh positif terhadap niat adopsi fintech di negara berkembang. Hipotesisnya yaitu ekspektasi kinerja berpengaruh positif terhadap penerimaan MVS Islam. Literatur yang keempat yaitu harapan usaha atau effort ekspektansi atau double E. Double E adalah persepsi tentang kemudahan penggunaan teknologi. Semakin mudah suatu sistem digunakan, semakin besar kemungkinan seorang untuk mengadopsinya. Beberapa penelitian misalnya Senyo dan Osabuti pada tahun 2020 menunjukkan hubungan positif antara II dan niat adopsi fintech. Untuk hipotesisnya, ekspektasi usaha berpengaruh positif terhadap penerimaan MFS Islam. Literatur dan hipotesis yang kelima yaitu pengaruh sosial atau social influence atau SI. SI mengacu pada pengaruh dari orang-orang sekitar seperti keluarga, teman, atau masyarakat terhadap keputusan individu untuk penggunaan teknologi. Dalam masyarakat kolektif seperti Bangladesh, faktor sosial memainkan peran penting dalam menentukan perilaku finansial. Hipotesisnya, pengaruh sosial berpengaruh positif terhadap penerimaan MFS Islam. Selanjutnya, literatur dan hipotesis yang keenam yaitu facilitating condition atau FC. Kondisi memfasilitasi adalah ketersediaan dukungan teknis, infrastruktur, dan sumber daya yang memungkinkan pengguna mengakses teknologi dengan mudah. Penelitian sebelumnya yaitu Sobti pada tahun 2019 dan Chaula dan Joshi pada tahun 2019 menemukan bahwa FC secara signifikan mempengaruhi niat adopsi dompet digital. Hipotesisnya, kondisi memfasilitasi pengaruh positif terhadap penerimaan MFS Islam. Baik, untuk materi presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Teh Adiza. Kepada Teh Adiza, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adiza Fikri Rahma. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai harga atau price value. Harga diartikan sebagai perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna. Jika pengguna merasa bahwa manfaat yang didapatkan melebihi biaya yang harus dikeluarkan, maka persepsi harga di sini menjadi positif dan meningkatkan niat adopsi atau niat penerimaan dan penggunaan terhadap mobile financial service Islam. Adapun hipotesis pada penelitian ini, harga berpengaruh positif terhadap penerimaan MVS Islam. Faktor selanjutnya yaitu kredibilitas yang dirasakan atau perceived credibility. Didefinisikan sebagai sejauh mana pengguna potensial percaya bahwa layanan tersebut akan bersifat aman, private, dan bebas dari ancaman. Nah, berdasarkan sebuah artikel yang saya baca dari kbanews.com yang ditulis oleh Dr. Payamta Cipia, tertulis berdasarkan laporan IBM Security, sektor perbankan atau keuangan merupakan target utama dari serangan cyber. Nah, adanya ancaman serangan cyber ini menimbulkan rasa tidak aman pada nasabah. Seperti yang sudah sering kita dengar tentang adanya kasus-kasus kebocoran data nasabah atau saldo rekening yang tiba-tiba hilang. Nah, disinilah faktor kredibilitas berperan dalam penerimaan dan penggunaan MVS. Nah, pada penelitian ini, faktor perceived credibility atau kredibilitas yang dirasakan secara positif mempengaruhi terhadap keputusan nasabah Bank Islam untuk menerima MVS Islam. Selanjutnya ialah metodologi yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama mengenai sampling dan pengumpulan data. Penelitian ini bersifat explanatory dan dilakukan secara cross-sectional, yang artinya penelitian ini berfokus pada penentuan faktor-faktor krusial yang mempengaruhi nasabah bank syariah untuk menggunakan MVS. Kemudian menggunakan pendekatan deduktif
untuk menguji hipotesis dalam memahami hubungan antar variabel. Selanjutnya, populasi penelitian adalah nasabah bank syariah di Bangladesh, khususnya dari 3 bank yang menyediakan layanan MVS Islam. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Barclay, yaitu minimal ukuran sampel harus 10 kali lebih besar dari jumlah indikator formatif, sehingga dibutuhkan setidaknya 280 responden. Penelitian ini mengumpulkan 310 responden dan dilakukan melalui Google Form. Adapun kuesioner menggunakan skala Likert 7 point untuk menilai item. Adapun skala Likert 7 point merupakan sebuah metode dalam survei yang menggunakan 7 pilihan jawaban untuk mengukur tingkat persetujuan atau sikap responden. Selanjutnya yaitu mengenai analisis data. Pada penelitian ini, data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM, yakni teknis analisis statistik gabungan untuk menguji dan menaksir hubungan sebab akibat antara variabel tidak teramati dengan variabel teramati dengan menggunakan perangkat lunak Smart PLS 3.2.9. Analisis dilakukan dalam 2 tahap. 1. Model pengukuran atau outer model untuk menguji reliabilitas dan validitas konstruk. Yang kedua, model struktural atau inner model untuk menguji hubungan antar variabel dan signifikasi jalur hipotesis. Kemudian penjelasan selanjutnya yakni mengenai temuan dan analisis. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah mengetahui layanan MVS Islam dan sebagian besar berusia antara 20 sampai 40 tahun. Adapun temuan utama pada penelitian ini ialah yang pertama, social influence atau pengaruh sosial berpengaruh positif signifikan. Masyarakat Bangladesh sangat dipengaruhi keluarga dan teman dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang kedua, facilitating condition atau kondisi memfasilitasi berpengaruh positif signifikan. Nasabah menginginkan dukungan pelanggan 24 jam dan layanan transaksi offline yang belum tersedia pada MVS Islam. Yang ketiga, price atau harga berpengaruh positif signifikan. Biaya layanan dan insentif seperti cashback sangat mempengaruhi keputusan penggunaan MVS Islam. Selanjutnya, yang keempat yaitu perceived credibility atau kredibilitas yang dirasakan menjadi faktor paling dominan. Keamanan, keandalan, dan transparansi menjadi aspek utama penerimaan MVS Islam. Yang terakhir yaitu faktor performance expectancy atau ekspektasi kinerja dan effort expectancy atau ekspektasi usaha ternyata tidak berpengaruh signifikan karena mayoritas responden sudah terbiasa menggunakan teknologi digital. Nah, hasil-hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan MVS Islam dipengaruhi oleh faktor sosial, kondisi yang memfasilitasi, harga, dan kredibilitas, bukan oleh kinerja atau kemudahan penggunaan semata. Selanjutnya yaitu contoh konsep fintech Islam atau Islamic Mobile Financial Service atau MVS. Aplikasi seperti Maybank Islam yang ada di Malaysia atau Islamic Wallet yang ada di Bangladesh
dan Link Aja Syariah yang ada di Indonesia adalah bentuk layanan fintech Islam yang menawarkan fitur keuangan digital dengan prinsip syariah. Misalnya, melalui aplikasi tersebut, nasabah bisa melakukan transfer, zakat, atau pembayaran sedekah tanpa bunga atau riba. Kemudian, semua transaksi difilter agar tidak melibatkan bisnis yang bersifat haram seperti alkohol, judi, dan lain-lain. Nah, relevansinya sama seperti dalam penelitian Bangladesh, layanan ini menggabungkan teknologi digital dengan prinsip keuangan Islam untuk memperluas inklusi keuangan masyarakat Muslim. Baik, berlanjut pada pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penelitian ini, ada beberapa kesimpulan yang didapatkan. Yang pertama, penelitian ini menegaskan bahwa konteks Bangladesh sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya adalah Muslim, keamanan, kepercayaan, dan dukungan sosial menjadi faktor utama dalam penerimaan layanan fintech Islam. Kemudian, ada 4 variabel yang terbukti berpengaruh positif terhadap penerimaan layanan MVS Islam. Keempatnya itu adalah yang pertama, social influence atau pengaruh sosial. Yang kedua, facilitating condition atau kondisi memfasilitasi. Yang ketiga, price atau harga. Dan yang keempat adalah perceived credibility atau kredibilitas yang dirasakan. Selanjutnya, adapun implikasi praktis pada penelitian ini adalah yang pertama, Bank Islam perlu meningkatkan keamanan aplikasi MVS, kemudian menyediakan dukungan pelanggan secara 24 jam, dan menerapkan strategi harga yang kompetitif. Kemudian yang kedua, promosi perlu diarahkan pada penguatan kepercayaan masyarakat dan dukungan sosial. Yang ketiga, dari sisi teoritis, penelitian ini memodifikasi UTAUT2 dengan menggunakan variabel habit dan hedonic motivation serta menambahkan perceived credibility sebagai faktor kunci. Yang keempat, keterbatasan utama terletak pada ukuran sampel yang terbatas dan lokasi penelitian yang hanya mencakup ibu kota. Kemudian yang terakhir, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas wilayah, menambahkan variabel baru seperti perceived risk dan perceived value. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.